Halo teman pemilih Kota Solunto, ketemu lagi dengan saya Budi dalam program kesayangan kita Obrolin Yuk. Periode berapa ya? Maret 2022. Pada saat ini, kira-kira apa yang harus kita bahas ya? Iya, pemilu 2024 akan segera datang dan tahapan terdekat mungkin masuk permasalahannya dapil ya. Saat ini hadir bersama saya divisi teknis penyelenggaraan pemilu Bapak Jasmani. Selamat siang Pak. Siang, Bagaimana Ji. kabarnya? Alhamdulillah baik. Pemilu 2024 mau datang nih Pak. Tahapan terdekat kan katanya dapil. Apa sih dapil itu Pak? Dapil merupakan singkatan dari daerah pemilihan yang merupakan masuk ke dalam tahapan pemilu nantinya di tahun 2024. Maksudnya Pak? Dapil merupakan suatu batas wilayah yang ditetapkan dengan memperhitungkan jumlah penduduk untuk menjadi dasar penentuan jumlah kursi nantinya yang akan diperebutkan dalam pemilihan legislatif. Berarti untuk Kota Sawalunto dapil ini untuk pemilihan anggota DPRD-nya ya Pak? Betul, Buji. Untuk diketahui ya, Buji, dapil di Kota Solunto ini merupakan kecamatan atau gabungan dari beberapa kecamatan di Kota Solunto. Pada pemilu 2019, dapil di Kota Solunto ini ada 3, Puji. Dapil 1 Kecamatan Barangin, dapil 2 Kecamatan Telawi, dan dapil 3 adalah gabungan dari Kecamatan Lembah Segar dan Selungkap. Jadi untuk jumlah kursi anggota DPRD Kota Sawalunto berapa ya Pak? Jumlah kursi di Kota Solunto pada pemilu tahun 2019 kemarin ini, Puji, 20 kursi. Dikarenakan jumlah penduduk di Kota Solunto itu kurang dari 100.000 orang. Untuk pemilu 2024 nanti juga akan dilakukan penataan dan penetapan dapil. Nah, dalam penataan dapil ini apa yang harus diperhatikan oleh KPU Kota Sawalunto Pak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 155, ada 7 prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan dapil ini. Ketujuh prinsip itu apa aja sih Pak? Pertama, kesetaraan nilai suara. Kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Ketiga, proporsionalitas. Keempat, integritas wilayah. Kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Keenam, kohesivitas. Dan yang ketujuh, berkesinambungan. Agar teman pemilih Sawalunto lebih paham, bagaimana kalau kita kupas satu persatu prinsip ini Pak? Boleh? Nah, tadi yang pertama Bapak bilang prinsip kesetaraan nilai suara. Kira-kira apa tuh ya Pak? Kesetaraan nilai suara maksudnya mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Jadi dalam konteks ini, Puji, harga satu kursi setara dengan dapil yang lain, di mana satu orang memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya. Prinsip ini dikenal dengan prinsip one person, one vote, one value. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapat distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, Puji. Karena semakin besar alokasi kursi dapil, maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai. Kesetaraan pemberian suara ini merupakan indikasi bahwa tidak ada perbedaan antara pemilih di suatu daerah dengan daerah lain. Sebaliknya, pemilih yang mencoblos 2 kali diancam dengan sanksi pidana dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Kalau prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, kira-kira apa tuh Pak? Memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh
setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Jumlah kursi di dapil pada DPRD Kota Solo jika disimulasikan Puji, maka terdapat rentang antara 6 sampai 8 kursi. Kalau untuk prinsip proporsionalitas bagaimana Pak? Proporsionalitas di sini dengan memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil. Dalam penyusunan dapil diupayakan agar kesenjangan alokasi kursi tersebut tidak terlalu jauh. Ilustrasinya seperti penerapan prinsip proporsionalitas ini adalah di Kota Solo misalnya memiliki 4 kecamatan dengan jumlah kursi sebanyak 20 kursi. Adapun komposisi dapil di Kota Solo ini Puji, dapil 1 Kecamatan Barangin dengan komposisi 6 kursi. Dapil 2 Kecamatan Talawi dengan komposisi 6 kursi juga Puji. Serta dapil 3 Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Selungkang dengan komposisi 8 kursi. Sepertinya penataan dapil ini benar-benar diperhitungkan detailnya ya Pak ya? Betul Puji. Biar pembahasannya tidak menjadi berat, untuk prinsip keempat hingga ketujuh kita lanjutkan di obrolin yuk edisi 4 saja ya Pak. Oke Puji. Terima kasih Pak Jasmadi atas informasinya pada hari ini. Sama-sama Puji. Terima kasih teman pemilih Sawalunto. Sampai jumpa lagi pada obrolin yuk bulan depan untuk membahas lanjutan edisi hari ini. Dadah.